Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nadia Lubna Al-Fatimah dengan NRP terakhir 152. Saya Elsa Mailisa dengan NRP akhir 038. Perkenalkan, saya Agnes Tibarnia Pramesti dengan NRP akhir 042. Perkenalkan, saya Yol Prawira Simamora dengan NRP akhir 065. Perkenalkan, nama saya Cika Rahmania Febrianti, NRP 081. Perkenalkan, saya Sudah Maharani dengan NRP akhir 055. Baik, materi pertama yang akan dibahas adalah mengenai referensi kredibel. Referensi adalah rujukan informasi dari seseorang pada sebuah karya tulisnya untuk membantu orang lain mendapatkan referensi hal yang terkait dengan keperluan penelitian. Mengapa ketika menulis ilmiah harus ada referensi ilmiah? Karena karya ilmiah yang dibuat menjadi lebih berkualitas karena referensi merupakan rujukan tentang gambaran informasi tentang buku ataupun sumber terkait, memudahkan pembaca menyelesaikan sumber asli dari karya ilmiah yang dibuat sehingga memperkecil risiko bila terjadi kesalahan pada diri. Pembaca juga akan merujuk pada referensi yang ditulis oleh penulis. Selanjutnya ada kriteria referensi kredibel. Kriteria referensi kredibel yang pertama adalah harus memenuhi kaidah keilmuan, ditujukan bagi masyarakat ilmiah, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Keempat, memiliki terbitan versi online, memiliki dewan direksi atau editor, terindeks oleh database internasional, menggunakan bahasa internasional, dan dewan redaksi minimal berasal dari 4 negara sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya ada cara menelusurinya. Yang pertama adalah mendownload aplikasi Mendeley. 2. Pada bagian pencarian, ketik judul jurnal atau artikel yang diinginkan, lalu tekan enter. Selanjutnya, klik sign in, kemudian klik view untuk menambahkan referensi dan nilai. Terakhir, ada tekan pilihan judul yang diinginkan, lalu pada bagian kanan akan ada pilihan view reference jika ingin menambahkan atau memilih jurnal tersebut. Selanjutnya, membaca itu mudah atau sulit ya? Membaca referensi sebelum menulis ilmiah sangat penting, karena dapat memberikan dasar dan informasi yang akurat untuk mengembangkan ide dan argumen dalam tulisan ilmiah. Namun, apakah membaca mudah atau sulit tergantung pada individu dan konteksnya. Membaca bisa menjadi kegiatan yang mudah tergantung pada banyak faktor. Menurut Sutarno tahun 2006, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang, seperti keadaan lingkungan sosial yang kondusif. Contohnya seperti orang tua yang selalu memberikan waktu kepada anaknya untuk membaca. Kedua, rasa ingin tahu yang tinggi tentang suatu informasi. 3, takut akan tertinggalnya informasi terkini. 4, rasa ingin tahu yang tinggi tentang pengetahuan, fakta maupun teori. Yang kelima, menjadikan kegiatan membaca sebagai kebutuhan rohani. Dan yang keenam, keadaan lingkungan fisik yang memadai, seperti adanya fasilitas bacaan, tersedianya bahan bacaan, maupun akses ke perpustakaan yang mudah. Selain itu, kemampuan membaca dan pemahaman bacaan seseorang yang kurang akan mengakibatkan membaca menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Menurut pendapat Swan tahun 1979, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesukaran dalam memahami isi bacaan, seperti terlalu memperhatikan tiap butir informasi, sehingga gagal memberikan makna pada teks secara umum. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap detail kecil. Hal ini menyebabkan pembaca melewatkan detail kecil dalam bacaan, seperti kata sambung, kata ingkar, dan kata modal. Sehingga meskipun maksud umum bacaan tertangkap, namun gagal memahami butir-butir tertentu. Yang ketiga, terlalu imajinatif. Jadi, apabila pembaca merasa sudah mengetahui topik dalam bacaan, pembaca akan menafsirkan makna teks sesuai dengan sudut pandang, pengetahuan, dan pengalamannya sendiri. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam memahami isi teks. Yang keempat, kalimat dalam teks yang terlalu kompleks serta memiliki keruwetan sintaksis. Yang kelima, kata yang tidak akrab oleh pembaca. Dan yang terakhir, metode penyajian pokok pikiran secara tidak langsung. Hal ini mengakibatkan pembaca harus mengambil intensi atas informasi yang tersirat. Sekarang masuk ke bagian pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik dan pembaca yang buruk itu dibedakan berdasarkan yang pertama itu ada tindakan melihat kata demi kata.
Kalau pembaca yang baik, dia akan membaca berdasarkan kelompok kata sehingga memiliki arti yang sesuai dengan teks. Sementara kalau pembaca yang buruk akan mengartikan kata demi kata dan bukan kelompok kata. Yang kedua, ada keaktifan membuat kesimpulan. Untuk pembaca yang baik akan sangat aktif untuk membuat kesimpulan dari setiap teksnya, sehingga akan memudahkan para pendengarnya untuk mengambil intisari dari sebuah teks. Yang ketiga, keaktifan mencari pengertian setiap kata yang tidak dimengerti. Pembaca yang baik akan mencari semua arti dari setiap kata yang tidak dimengerti, sehingga pada saat dia membaca, dia akan mengerti dan memahami apa yang dimaksud teks tersebut. Yang keempat, ada ingatan terhadap informasi penting dan tidak penting. Pembaca yang baik akan mengingat setiap detail informasi penting dan tidak penting, sehingga ia akan membaca setiap informasi yang penting saja dan mengabaikan yang tidak penting. Dan yang terakhir itu ada perbedaan menggunakan strategi berbeda untuk setiap teks yang berbeda pula. Jadi pembaca yang baik tidak akan memiliki strategi yang monoton untuk setiap teksnya. Perbedaan-perbedaan teks tersebut akan membuat pembaca yang baik memiliki strategi yang berbeda untuk membaca teks tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membuat persepsi atau menginternalisasi bahwa membaca itu bisa dijadikan seperti makanan minuman. Mungkin sebelum untuk melangkah ke sana, bisa kita ketahui bahwa kebutuhan itu menurut KBBI adalah sesuatu yang kita butuhkan. Nah, untuk kebutuhan manusia sendiri, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia demi harus berlangsungnya kehidupan, demi harus terpenuhi dengan kepuasan dan keberlangsungan hidup. Nah, sebenarnya adalah kenapa sih membaca itu harus kita labelkan sebagai kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok sendiri itu dapat kita nilai sebagai taraf kelayakan untuk berlangsungan hidup dan pemenuhannya itu tidak dapat kita tunda. Nah, untuk menjadikan membaca sebagai kebutuhan hidup, hal tersebut dapat menjadikan sebuah output bahwa pemikiran akan dapat menghasilkan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Nah, untuk bagaimana caranya supaya kita dapat mempersepsi bahwa membaca itu harusnya menjadi kebutuhan pokok adalah yang pertama kita harus memulai dari apa yang kita suka, misal dari novel atau bacaan-bacaan lain yang sekiranya tertarik untuk kita baca. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu menunggu, dan ketiga adalah membuat target pembacaan. Begitu. Selanjutnya adalah cara mengelola dan menyimpan referensi melalui aplikasi Mendeley. Yang pertama, cara yang paling mudah. Yang pertama itu kita buka Google Scholar di aplikasi Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian cari dan pilih referensi yang diinginkan. Lalu klik kutip atau cite dan tekan recommend dan tunggu hingga proses unduh otomatis selesai. Kemudian buka aplikasi Mendeley, tekan add new, kemudian klik import library dan pilih this. Kemudian akan muncul tampilan file explorer dan pilih hasil unduhan tadi. Jika tidak muncul, silakan menuju folder unduhan atau download dan pilih hasil unduhan dari Google Scholar tadi. Selesai. Dan cara kedua, hampir mirip seperti cara pertama. Download file atau buka deskripsi jurnal atau artikel yang diinginkan melalui Google Scholar atau web edukasi lainnya. Kemudian salin atau copy DOI file, kemudian buka Mendeley, klik add new, kemudian pilih add entry manually, dan tempel atau paste DOI pada kolom yang tersedia. Lalu klik tanda search atau tanda loop atau tanda kaca pembesar. Tunggu hingga kolom-kolom di bawahnya yang masih kosong terisi secara otomatis. Setelah seluruh kolom terisi, tekan add entry dan referensi akan terinput secara otomatis. Selesai. Cara ketiga ini secara manual, di mana file yang kita ingin input dalam Mendeley tidak memiliki DOI. Jadi, dilakukan dengan membuka aplikasi Mendeley, kemudian tekan add new, kemudian pilih add entry manually, dan pilih tipe referensi sesuai dengan referensi yang diinginkan.
isi kolom-kolom yang kosong secara manual, dan jika seluruh kolom sudah terisi, teliti kembali hingga semua informasinya benar, kemudian tekan Add Entry, dan tunggu hingga referensi terinput secara otomatis. Dan selesai. Untuk memahami cara menginput referensi ke Mendeley dengan lebih baik, maka kita akan mempraktekkan. Tolong untuk URL share screen Chrome dan Mendeley. Untuk cara pertama buka aplikasi Chrome atau browser. Kemudian ketikkan tema yang akan kita bahas, seperti minat baca mahasiswa. Kemudian untuk cara pertama, yang pertama klik site yang sebelah cited by gitu. Yep. Kemudian klik segment. Tunggu sampai selesai downloadnya. Lalu buka Mendeley. Lalu add new. Yang import entry. Pilih list. Yap. Ya. Nah, langsung muncul. Kemudian untuk cara kedua, kembali ke Google Scholar. Kita coba yang file di bawah, yang analisa faktor yang mempengaruhi itu. Coba tekan. Buka filenya. Yap. Di situ ada DOI. Coba cari. Yaitu copy. Kemudian balik ke Mendeley. Kembali ke Mendeley. Tekan add new. And add entry manually. Kemudian tempel di itu ya. Kemudian search. Tunggu semuanya terisi, add entry. Dan muncul. Untuk cara ketiga itu lebih sulit, lebih rumit, karena kita kerjakan secara manual. Kita balik ke Google Scholar. Coba yang ketiga, yang faktor-faktor dominan. Buka PDF-nya. Yap. Nah, di sini seperti itu.
copy salin judulnya. Ya. Kembali ke Mendeley. Jadi add manually. Kemudian di title tempel di situ. Untuk referensi type itu bisa menyesuaikan. Coba kita lihat yang referensi type. Itu ada beberapa pilihan. Nah, jadi ada beberapa pilihan seperti book section, dan lain-lain. Jika misalkan kita mengambil referensi dari skripsi, kita bisa masukkan ke tesis, atau apabila kita mengambil referensi dari electronic book, kita bisa masukkan ke book. Tapi karena kita gunakan referensi jurnal, jadi kita pilih yang jurnal artikel. Ya. Terus author, kita balik ke Google tadi, yang PDF. Nah, untuk authornya yang Helzi Anugrah Pawit, itu disalin semua. Ya. Kembali. Nah, salin. Tolong jadikan 3 yang Pawit. Terima kasih. Lalu untuk aturan penulisannya, untuk nama depan, dia diletakkan di belakang. Jadi, ya. Itu M. Yusuf, Pawit. M. Yusuf. M-nya di depan. Benar tadi ya. Pawit. Sudah. Kemudian untuk jurnal, kita balik ke Chrome lagi. Nah, di sini ada tertulis Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan. Ya. Nah, kemudian untuk year dan lainnya itu Desember 2013, halaman 137-145. Yang satu. Desember 12. Bulan 12 itu menggunakan angka ya. Kemudian salin abstraknya.
sampai rohani. Kemudian jika sudah terisi semua, dapat diklik Add Entry. Dan muncul. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tutorial untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka di aplikasi Mendeley. Maka bisa yang pertama yaitu pastikan aplikasi Mendeley sudah terdownload. Permisi. Lalu kemudian untuk menghubungkan antara aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word itu bisa diklik di Tools. Di aplikasi Mendeley ada tombol Tools. Lalu install Mendeley Site untuk Microsoft Word. Di bagian sini nanti akan get it now. Lalu diminta untuk mengisi akun dari Microsoft Word-nya, Microsoft Office. Setelah terhubung, maka di bagian reference itu akan ada Mendeley Site. Ada bagian Mendeley Site. Bisa diisi password-nya.
Mungkin bisa ditunggu karena prosesnya agak lama juga. Setelah itu bisa dicek di Microsoft Word lagi, di bagian reference. Maka ada Mendeley site di bagian pojok kanan. Berarti belum. Setelah itu bisa di Microsoft Word yang baru saja. Dicek lagi di bagian reference. Di Mendeley site-nya diklik. Lalu akan ada get started di situ. Akan diminta untuk mengisikan akun Mendeley-nya. Apabila sudah terhubung, maka referensi-referensi yang tadi sudah dimasukkan akan secara otomatis tersedia di situ. Ya, referensi yang dikutip, contoh aja di faktor-faktor dominan yang mempengaruhi minat baca, lalu dan analisa faktor yang mempengaruhi minat baca mahasiswa, lalu di-insert 2 citation. Atau mungkin bisa satu persatu. Dan juga maka secara otomatis akan membuat citasinya. Lalu kemudian untuk membuat daftar pustakanya itu tinggal mengklik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu di-insert bibliografi. Continue. Maka secara otomatis daftar pustaka akan dibuat. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2 tentang cara menggunakan referensi dari Mendeley. Jika ada kekurangan, mohon diberikan saran dan kritiknya. Sekian dari kami, terima kasih.